Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi SMK Wikrama Bogor? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita terus beraktivitas secara produktif di kala pandemi corona ini. Kita berjumpa dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre Wijayanto, Sarjana Administrasi Bisnis. Saya lahir di Bekasi pada 17 Oktober 1996, lulus sarjana serata 1 Administrasi Bisnis Institut Setiami Jakarta pada tahun 2018. Pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Setiami Bekasi pada 2015 sampai 2016 dan saat ini sebagai owner Ahad Design and Printing, yaitu bergerak dalam bidang desain dan cetak spanduk dan sebagainya sejak 2017. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita memahami dulu mengenai produk sebagaimana judul tadi. Pengertian produk. Nah, produk sebagai sesuatu yang ditawarkan, dipergunakan atau dikonsumsi oleh konsumen sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Pengertian tersebut dikeluarkan oleh ahli yaitu Philip Kotler. Nah, maka dapat dipahami bahwa produk adalah hasil jadi yang dapat ditawarkan, digunakan oleh konsumen yang sesuai kebutuhannya untuk mencapai kepuasan. Kita bisa lihat di pojok slide bagian kanan itu ada produk dari salah satu produsen yaitu ABC. Nah, satu pabrik tapi menghasilkan banyak barang. Nah, barang tersebut dinamakan produk barang seperti sirup, sambal, kecap, dan sebagainya. Pembagian produk. Dari wujudnya, produk dibagi menjadi 2 macam, yaitu produk barang. Produk barang adalah hasil jadi yang dapat dilihat. Wujud fisiknya dapat dimiliki dan dijual kembali. Contohnya kendaraan, mobil, motor, bus, dan lainnya. Mesin-mesin, mesin fotokopi, mesin print, atau mesin genset, rumah, perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Sementara produk jasa adalah hasil jadi yang tidak dapat dimiliki dan tidak dapat dijual kembali, namun dapat dirasakan kemanfaatannya sesuai kebutuhan. Contohnya jasa perhotelan, jasa catering, jasa perbaikan rumah, jasa salon, dan kecantikan. Sifat produk barang. Sifat produk barang dibagi menjadi beberapa hal, yaitu bahan baku, wujud barang, komponen atau fitur, cara pemakaian, dan daya tahan atau batas kedaluarsa. Untuk bahan baku, tidak mungkin suatu barang jadi tanpa ada bahan bakunya. Sebagaimana barang yang dekat dengan kita, pensil, pulpen, buku, itu punya bahan bakunya. Tidak mungkin langsung jadi seperti buku dan pensil. Bahan baku buku seperti kertas, kertas pun bahan bakunya dari kayu. Nah, setelah itu ada lagi staples ya. Nah, itu dari besi ya. Nah, juga dengan pensil. Pensil bahan bakunya adalah kayu sebagai pelapis. Nah, setelah itu juga pulpen. Nah, punya bahan baku dari plastik dan juga tinta. Seperti itu ya untuk bahan baku. Setelah itu sifat produk barang seperti wujud barang. Nah, barang pasti ada bentuknya.
tidak ada barang yang tidak ada bentuknya. Nah, seperti wujud dari buku ataupun sebuah gadget, HP, kita bisa lihat wujudnya seperti apa. Tipis, tebal, ya, panjang atau pendek. Nah, itu bisa kita sifatkan karena ada wujudnya. Setelah itu komponen atau fitur. Barang pasti mempunyai komponen atau fitur sebagaimana yang tadi disampaikan. Seperti buku. Buku terdiri dari kertas dan staples dan juga pelapisnya seperti plastik, ya. Nah, dan juga mesin. Nah, mesin juga tidak hanya satu komponen tapi banyak. Ada baut, ada mur, ada pelapis, ada generator dan sebagainya, penggeraknya dan sebagainya. Nah, tidak mungkin suatu barang tidak mempunyai komponen atau fitur. Atau mungkin yang paling sederhana adalah HP atau smartphone. Ada layar, ada baterai, ya, ada casing. Nah, itu salah satu dari fitur dari HP secara hard, ya. Setelah itu untuk selanjutnya cara pemakaian. Nah, pasti dalam produk barang ada ditunjukkan cara menggunakan. Mungkin contohnya obat batuk. Obat batuk pasti ada cara penggunaannya. Digunakan atau diminum 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, juga alat-alat yang bersifat mekanis. Ada tombol on off, digunakan bagaimana di charge atau diisi baterai dan sebagainya. Itu punya cara pemakaiannya. Dan juga daya tahan atau batas kedaluarsa. Nah, untuk barang yang habis pakai atau sekali pakai, itu juga mempunyai daya tahan. Setahun, 2 tahun, atau 6 bulan. Nah, itu ada waktu berkalanya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di produk yang konsumsi, seperti Indomie, ya. Nah, pasti ada batas kedaluarsanya. Nah, atau juga barang-barang lainnya. Sifat produk jasa. Sifat produk jasa dibagi menjadi beberapa hal, yaitu tidak berwujud. Nah, jasa tidak dapat kita lihat bentuknya dan tidak bisa kita pegang, ya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, setelah itu sifat produk jasa adalah tidak terpisahkan karena jasa itu satu kesatuan dari awal sampai akhir itu ada pada satu waktu dan tidak ada jasa yang sebagian-sebagian, ya, sebagian. Maksudnya adalah sebagian di waktu hari ini, sebagian di waktu esok, dan sebagian di waktu kapan. Nah, itu nggak ada. Dia satu kesatuan waktu, ya. Setelah itu untuk selanjutnya adalah berubah-ubah, variability. Nah, berubah-ubah itu memang menurut bisa dari harganya, bisa dari kemajuan teknologi penunjang dari jasa tersebut, ya. Nah, jadi itu disesuaikan atau berubah-ubah. Dan juga daya tahan. Nah, daya tahan itu misalkan kita menggunakan jasa cukur rambut atau jasa hotel. Nah, kita daya tahan dari menggunakan jasa tersebut adalah di saat check-in sampai check-out. Nah, kita sudah bayar dan kita hanya bisa menggunakan dari check-in dan check-out sesuai waktu yang kita bayar. Kalau semalam, ya semalam gitu. Kalau 3 hari, 3 hari. Dan kita tidak bisa menggunakannya lagi selain bertransaksi lagi. Klasifikasi produk barang atau jasa. Yang pertama berdasarkan keberwujudan,
Produk dibagi menjadi dua, yaitu produk barang, yaitu produk yang bisa dilihat wujudnya. Sementara produk jasa yaitu produk yang tidak bisa dilihat wujudnya namun bisa dirasakan. Sementara yang kedua berdasarkan daya tahan ada produk yang tidak tahan lama, ada juga produk yang tahan lama. Nah, produk yang tidak tahan lama biasanya yang bersifat konsumsi atau makanan. Nah, itu tidak tahan lama, dia punya periode tertentu atau kedaluarsa. Sementara produk tahan lama contohnya seperti mesin-mesin. Nah, mesin itu nggak ada waktu kedaluarsanya, kecuali sudah dipakai beberapa kali dalam waktu tertentu yang amat lama baru dia ada yang namanya aus ya atau sebagainya yang membuat dia diservis atau benar-benar rusak begitu ya. Sementara berdasarkan kegunaan dibagi menjadi dua, yaitu produk industri yang digunakan untuk bahan baku dan juga produk konsumen. Nah, digunakan untuk konsumsi sendiri. Nah, produk industri sudah pasti untuk bahan baku pembuatan barang ya, seperti material-material baja, kayu ya, besi, logam dan lainnya. Nah, itu sebagai bahan baku dari mesin-mesin ya, logam. Untuk mur, untuk struktur baja ya, baja ringan. Nah, itu dia bahan bakunya ya baja begitu ya. Sementara produk konsumen digunakan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, sebagaimana yang paling dekat dengan kita ya, makanan, minuman itu produk konsumen ya. Produk konsumen. Namun juga makanan bisa juga sebagai produk industri ya, apabila dia baru setengah jadi gitu ya. Pemaparan produk yang deskriptif merupakan pemaparan produk secara detail ya, mencakup yang pertama nama dan jenis produk. Pasti setiap produk punya nama dan jenisnya supaya kita tahu ya. Seperti odol. Nah, odol jenis produk pasta gigi. Nah, contohnya seperti itu. Wujud barang, barangnya seperti apa? Oh, barangnya panjang, lebar, atau tebal ya. Nah, itu bisa kita lihat. Dan setelah itu komponen produk atau fitur, contohnya seperti tadi smartphone. Smartphone terdiri dari casing, layar, baterai ya. Maupun itu hardware. Kalau softwarenya fiturnya ada apa aja? Misalkan ada kamera, ada Play Store, ada browser ya dan lain-lainnya. Setelah itu kegunaan produk. Nah, beberapa produk diberitahukan kegunaan produk ini untuk apa. Misalkan dalam hal obat-obatan. Itu obat flu dan batuk. Nah, itu dikasih tahu itu kegunaan produknya seperti apa. Setelah itu cara pemakaian. Nah, cara pemakaian seperti juga alat yang bersifat mekanis. Nah, itu punya buku panduan. Bagaimana cara pemakaiannya dimulai dari menyalakan tombol on, diakhiri dengan off. Setelah itu bagaimana mengisi daya baterainya, listriknya. Nah, itu ada cara pemakaian. Atau yang mungkin paling sederhana seperti HP yang punya buku panduan juga bagaimana menyalakan atau nonaktif atau nada getar gitu ya. Dan juga obat juga ada cara pemakaian. Misalkan pemakaian 2 kapsul dalam sehari gitu ya. Itu punya cara pemakaian. Biasa dicantumkan dalam dus atau kemasan dari produk. Setelah itu layanan purna jual, kartu garansi atau hotline pelanggan. Nah, ini apabila ada kerusakan dari atau keluhan dari produk tersebut. Biasanya ada kartu garansi, bisa kita lihat di dus atau kemasan dari produknya, dan kita bisa klaim ke tempat dari produk tersebut gitu ya, layanannya, kantor layanannya, dan juga hotline pelanggan. Nah, kita bisa hubungi langsung
bisa memberikan keluhan langsung terhadap produk yang sudah dibeli, gitu ya. Layanan purna jual. Dan setelah itu perusahaan produksi. Nah, maksudnya apa? Produk ini dikeluarkan oleh pabrik mana atau perusahaan mana. Nah, itu harus jelas itu. Tidak boleh tiba-tiba ada produk yang nggak tahu siapa yang mengeluarkan gitu ya. Gelap gitu. Itu nggak bisa. Pasti harus dicantumkan nama perusahaannya gitu ya. Setelah itu kode khusus apabila barang hanya dipakai kalangan tertentu atau beresiko. Nah, ini untuk misalkan obat-obatan. Obat keras. Nah, biasanya itu ada kodenya bulat hijau, bulat merah K ya. Nah, itu ada kode-kode khusus. Atau juga misalkan gambar tengkorak, misalkan barang berbahaya atau barang mudah terbakar. Ya, kalau misalkan bisa kita lihat itu bahan bersifat kimia ya, itu ada tanda-tanda seperti itu. Ya, ini contohnya pemaparan secara deskriptif. Nah, di situ ada judul ya, ada nama produknya apa, serinya apa, digunakan untuk apa itu ada di gambar sebelah kiri ya. Itu namanya automatic changeover manifold. Gunanya sebagai pengatur tekanan gas di rumah sakit ya. Itu bisa dilihat di gambar kedua konfigurasi ya. Itu penjelasan naratif mengenai dari produk tersebut, yaitu bagaimana cara menggunakan, how to use gitu ya. Cara pemakaian. Nah, ini masuk nih ke pemaparan produk yang deskriptif tadi. Yaitu dimension atau combination. Nah, ini di sini disebutkan beberapa fiturnya ya. Seperti ada poin 1 sampai 17 ya, ada stop valve dan sebagainya. Nah, itu fitur produk atau komponen-komponen yang terdapat pada produk. Dan di bawahnya, paling bawah itu ada namanya Komatsu Seiki. Nah, itu diproduksi oleh siapa. Nah, perusahaannya namanya jelas Komatsu Seiki gitu ya, dan ada alamatnya dan nomor teleponnya untuk dihubungi apabila ada keluhan. Sementara ini contoh dari pemaparan produk yang naratif ya. Deskriptif dan naratif sama sih. Ya, dia menceritakan tentang pelayanannya. Nah, ini yang produk jasa ya. About use gitu ya. Beautiful Skin Clinic adalah klinik kecantikan yang sedang melakukan inovasi dan improvisasi dalam pemasarannya. Nah, konsep klinik kami adalah butik klinik, nah, dan sebagainya. Nah, dia menceritakan tuh, dia naratif, dia sedang bernarasi. Setelah itu, nah problem yang ditangani. Nah, ini pemaparan produk yang bersifat deskriptif. Dia menjelaskan dari wajah dia melayani apa aja, peremajaan kulit, pengencangan kulit, pencerahan kulit dan sebagainya. Nah, itu kalau di barang itu fitur-fiturnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan tubuh, setelah itu our service dan solution. Nah, pelayanannya seperti apa aja gitu ya dan solusinya apa aja. Nah, itu jasa itu pasti mencantumkan apa sih layanannya, mencakup apa aja. Nah, ini dijelaskan di brosur tersebut. Dan juga di sini ada media sosial. Media sosialnya ya sebagai media komunikasi juga. Nah, kalau jasa untuk masalah keluhan bisa disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung ya. Nah, kalau barang itu biasanya kita pakai dulu baru merasakan keluhannya ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini dus obat batuk ya. Bisa kita lihat nih warnanya familiar banget ya. Warnanya merah, kuning, hijau ini ya. Nah, itu di situ dijelaskan nama obatnya, kegunaan obatnya, meredakan batuk dan gejala flu seperti demam, sakit kepala dan hidung tersumbat. Nah, itu
penjelasannya ya. Kegunaan dari produk tersebut itu apa? Itu dijelaskan di sini. Nah, setelah itu dikeluarkan oleh siapa? Nah, di sini tulisannya Rhodes Jakarta Indonesia. Nah, itu perusahaan produsen dari produk tersebut. Saya itu ada lingkaran ya, lingkaran warna biru bisa kita lihat di sebelah pojok kanan itu ya. Nah, itu tanda atau kode tertentu dari barang ya, dari barang tersebut. Jadi apabila produk tersebut digunakan oleh kelompok khusus atau beresiko ya, mudah terbakar atau beracun dan sebagainya ya. Pemaparan produk yang naratif. Nah, sebagaimana tadi brosur jasa kecantikan ya, klinik kecantikan itu tadi ada penjelasan kebutuhan konsumen. Nah, terus setelah itu ada nama produk, kegunaannya, cara pemakaian. Nah, cara pemakaian dan keunggulan produknya seperti apa. Nah, itu naratif, diceritakan. Kita nih punya keunggulan karena bahan bakunya dari bahan yang alami, yang herbal misalkan. Nah, itu biasanya yang kosmetik-kosmetik itu kan sensitif dengan bahan kimia dan sebagainya. Nah, ini ada misalkan diceritakan dari produk tersebut bahwa bahan bakunya adalah produk yang alami dan herbal. Promosi produk. Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Yang berpendapat namanya Alma, dia berpendapat pada bukunya yang diterbitkan tahun 2006 halaman 179. Setelah itu bagaimana promosi itu dilancarkan? Apa sih alat-alatnya? Pertama kampanye. Kampanye pribadi dan atau grup. Nah, secara sendiri atau ramai orang ya atau dengan tim gitu ya. Saya itu lewat internet, email, website, blog ya, promosi itu. Biasanya kalau di website itu ada iklan yang apa namanya diskon Gojek 90% untuk pengguna baru. Nah, itu promosi lewat website misalkan ya. Biasanya ada gambar seperti itu di website. Setelah itu untuk sosial media seperti sebuah media online dengan pengguna yang mudah untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan. Nah, di situ ada interaksi secara langsung di sosial media. Kalau di website dan email itu tidak secara langsung. Karena tidak diketahui oleh seluruh pihak. Nah, karena sosial media ada fitur komen, ada share, nah dia bisa tahu orang lain terhadap tanggapan atau timbal balik dari promosi yang disampaikan. Contohnya apa? Facebook, Twitter, YouTube, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Saya itu penerbitan. Nah, ini cara jadul ya. Seperti koran, majalah, buletin, buku panduan. Nah, buku panduan juga termasuk promosi ya. Nah, jadi buku panduan tuh bukan cuman pelengkap atau fitur dari produk tersebut, tapi dia sebagai promosi bahwa produk ini memang bukan produk yang abal-abal, dia punya panduan untuk bagaimana cara memakainya. Saya itu broadcast yang disebarkan lewat konten audio dan video untuk pendengar atau audiens radio, pemirsa, televisi, dan lainnya dengan digital transmission media. Broadcast contohnya audio misalkan di radio ya, sudah pasti di radio. Kalau audio visual, audio video ya sudah pasti di televisi, di YouTube ya. Kalau teman-teman nonton YouTube, kalau yang nggak premium pasti ada iklannya, udah pasti melihat iklannya. Atau bermain game sesuatu ya, game online, pasti ada video singkat 1 menit atau 15 detik atau 30 detik gitu
termasuk promosi. Nah, setelah itu juga misalkan kita lihat di layar lampu merah, perempatan jalan, itu ada layar besar, ada iklannya misalkan ya. Itu pasti termasuk dalam promosi. Dan selanjutnya ada contoh-contohnya bisa dilihat ya. Seperti pembagian susu Milo. Nah, ini bentuk kampanye, teman-teman. Pembagian produk gratis. Itu salah satu media promosi. Bagaimana mendekatkan produk ini kepada konsumen atau pelanggan. Nah, teman-teman pasti pernah melihat dan merasakannya secara langsung bagaimana promosi produk itu. Misalkan ya Milo, susu, dan lain-lainnya di sekolah SD atau SMP-nya itu. Nah, itu salah satu bentuk promosi. Ya, bisa kita lihat contoh promosi yang kedua yaitu buletin. Nah, buletin ini media cetak yang memuat berita mengenai suatu produk. Nah, berita ini menjelaskan secara halus mengenai produk tersebut dengan kata-kata para ibu adu lincah melantai. Sebenarnya ini termasuk advertorial ya, berita yang di dalamnya ada muatan promosi dari produk tersebut. Ya, silakan disaksikan aja, ini teman-teman pasti tahu banget di media sosial ya seperti apa. Ubur. Menentukan media promosi produk. Ada hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan media promosi produk seperti yang pertama, bahan untuk mempromosikan produk. Bahannya apa? Bagaimana konsepnya? Konsep yang sesuai produk, konsep yang sesuai dengan pelanggan, atau apa? Ya, teman-teman bisa belajar dari iklan-iklan yang ada. Nah, juga konten. Mau disampaikan lewat apa? Promosi tersebut lewat gambar, audio, atau video, ya. Ataupun bisa dengan teks juga, dengan desain-desain khusus begitu ya. Yang kedua, menganalisa kelompok pengguna berdasarkan usia. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau mayoritas pengguna dari produk tersebut adalah yang berusia muda, nah maka ditampilkan bahwa gaya atau barang ini dipakai untuk anak muda gitu ya. Jadi sasarannya memang benar-benar kepada anak muda, bukan kita promosikan yang dituju malah yang anak di bawah umur yang belum dewasa ataupun orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi tidak tepat. Yang ketiga, menganalisa kelompok pengguna berdasarkan intensitas menggunakan media sosial. Nah, jadi bisa kita lihat kebanyakan dari produk kita ini misalkan anak muda. Anak muda bisa kita tahu sendiri ya, sering menggunakan Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Nah, kalau Facebook kurang lebih menurut saya seluruh usia ya. Namun yang lebih jelas ya, yang lebih sempit itu anak muda ada 3 media sosial seperti Instagram, YouTube ya, dan Twitter juga. Nah, yang keempat, hashtag atau tanda pagar yang populer atau sering diakses pengguna media sosial. Karena itu teman-teman bisa kita lihat kalau ada jual produk tertentu, obat peninggi badan misalkan, nah itu
pasti dia banyak hashtagnya karena bagaimana caranya dia tampil produk tersebut gambarnya tampil di seluruh hashtag yang sedang populer saat ini. Di Twitter juga sama berlaku seperti